kita membuat buletan ya. Kita lubangi, kemudian kita isi dengan gula. Gulanya saya tidak sisir karena kalau disisir bikinnya susah. Jadi saya pakai yang dari ada basah-basah dan lengket, kita taburin kelapa parutnya ya. Kita ambil lagi, terus kita gelundung ya. Kalau sudah pada melekat, kita sampingkan lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kang Bejo Vlog. Sekarang Kang Bejo ingin beraksi lagi, yaitu masak-masak ya. Sekarang bukan masak-masak, cuman Kang Bejo ingin membuat kue klepon untuk bekal ke Masjid Nabawi ya. Ini request dari teman saya dari Lombok. Dia pengen klepon karena kemarin saya bikin terus kehabisan, jadi saya nggak sempat ngasih dia, tapi bahannya masih, jadi dia pengen kue klepon ini untuk bekal pergi ke Masjid Nabawi gitu. Oke, jangan lupa ya, sebelum kita lebih lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bila perlu di share. Ini saya mau membuat kue klepon yang praktis, karena kue klepon ini nggak ribet-ribet amat, cuman kadang kita mencari bahannya susah ya, karena bahannya itu adalah tepung beras ketan. Jadi kalau kita nggak ada beras ketan itu susah bikinnya gitu. Lah di sini saya menemukan tepung beras ketan ini di toko ya. Di toko sini ada yang menjual, karena di daerah sekitaran Madinah ini, kalau yang tempatnya residence area atau perumahan-perumahan penduduknya banyak, itu biasanya terdapat orang-orang Indonesia atau orang Asia yang menggunakan tepung beras ketan ini untuk kue-kue atau bermacam-macam makanan ya. Jadi di toko, bukan di toko Asia juga kadang ada, tapi di toko grocery store yang dekat dengan resident area atau komplek perumahan. Saya menemukan ini, saya langsung beli, harganya 5 real ya. Ini recommended banget buat orang Indonesia yang ingin membuat kue klepon atau semacamnya yang berbahan dasar dari kue tepung terigu ya, tepung beras ketan. Oke, kita mulai saja. Ini bahan-bahannya ada tepung beras ketan ya, yang utama. Kemudian ini saya ada tepung beras banyak. Kalau tepung beras ini perbandingannya adalah 5:1 ya. Misalkan tepung beras ketannya 25 gram, tepung beras biasanya itu 50. Jadi antara 5:1, ini beras ketan, ini beras biasa tepung berasnya. Terus ini ada potongan gula merah ya. Ini gula merah saya gunakan tidak disisir tapi dipotong macam ini, karena untuk mulai membuat buletannya biar gampang, dan kalau disisir lebih susah. Kemudian ini ada kelapa parut kering ya. Ini kelapa parut kering nanti buat selimutannya atau taburannya. Kemudian ada garam, kita taburin garam secukupnya ya, karena ini bukan masakan, jadi secukupnya agar ada rasa gurihnya. Kemudian ini pewarna hijau ya, perwarna makanan. Ini tidak ada rasa, bukan rasa pandan juga. Ini kalau di Saudi Arabia banyak juga yang powder, cuman saya senang yang ini warna hijau green yang cair itu. Terus apalagi, kita sediakan air. Ini airnya tinggal sedikit untuk membuat ulenannya. Oke, kita mulai membuat ulenannya.
Oke, ini tepung beras ketannya. Ini saya cuma pakai perkiraan ya. Ini tepung beras ketan, beras biasanya saya pakai 2 sendok makan ya, lebih banyak kan. Kita boleh tambah lagi 2,5. Ini kita campurkan, kemudian kita kasih garam secukupnya biar kita tahu sedikit banyaknya ini ya, biar ada rasa gurihnya. Saya tambahkan agak banyak ya. Ini mudah sekali ya, karena bahan-bahannya tidak banyak, cuma tepung beras ketan dan tepung beras biasa gitu. Ini kita tambahkan airnya, air secukupnya ya. Sisakan, jangan lupa sisakan tepung beras ketannya untuk jaga-jaga barangkali nanti adonannya terlalu encer ya. Dan ini warna makanannya kita kasih nanti kalau sudah tercampur rata ya, air dan tepungnya. Aroma dari tepung beras ketan ini sudah kerasa ya, karena ini dia adonannya sudah tercampur. Kita tambahkan warna makanannya agar warnanya lebih pekat. Kita tambahkan semau kita ya, banyak atau sedikit nanti kita lihat warnanya sudah berubah hijau atau belum. Lebih baik, alangkah lebih baiknya ya kalau di Indonesia pakai warna alami dengan daun pandan, lebih harum hasilnya ya. Kalau di sini, kalau bukan di toko Asia, kita susah dapetinnya, jadi warna yang cair ini gitu. Ini warnanya sudah kehijauan ya, kita nggak usah terlalu hijau pekat karena warna buatan ini kurang baik ya. Mending kita pias aja warna dari makanan ini gitu. Kita blendin sampai kalis ya. Kalau kita dilihat ini terlalu renyah, nah terus kita tambahkan adonan tepung beras ketan ya, karena ini fungsinya yang kita sisain untuk menjaga-jaga kalau ulenannya terlalu lembek ya. Ini dia adonannya sudah kalis nih ya. Ini sudah bisa dibulat-bulat, dibikin bulat. Ini sudah kalis ya. Adonan ini kita bagi menjadi beberapa bagian ya lor, karena biar kita langsung masukin ke kompor gitu. Kita bagi beberapa bagian agar kita langsung bisa mengisi gulanya. Terus kita masukkan langsung ke air yang mendidih. Karena kalau kita membuat buletan dulu kadang lengket ya di nampan yang ini. Jadi kita bikin buletan, jadi langsung nanti dimasukkan ke air yang mendidih. Oke, kita langsung saja siapkan air mendidihnya. Ini airnya sudah panas ya lur. Ini tadi saya kecilin, kita besarin lagi kompornya. Jadi kita mulai saja membuat bulatan adonan kue klepon ini diisi dengan gula merah ya.
Ini dia adonannya saya sudah bagi-bagi, sebagian sudah saya masukkan. Kita membuat buletan ya. Kita lubangi, kemudian kita isi dengan gula. Gulanya saya tidak sisir karena kalau disisir bikinnya susah. Jadi saya pakai yang dadu ya. Sekiranya cukup untuk adonan segini, di dalamnya kita perkirakan semua kita. Kalau banyak kita dadunya agak besaran. Ini saya bikin adonannya agak gede ya, buletannya, biar yang makan sekali makan kenyang, biar puas. Ini airnya sudah panas, cuman nggak mendidih karena di kompor listrik itu nggak terlalu panas ya. Kalau udah panasnya memuncak, panas ini kompornya akan mati sendiri secara otomatis. Jadi panasnya terjaga ya, nggak terlalu over. Ini kita bulat-bulat kayak gini ya, sudah cuci tangan lur. Nanti kita rebusnya agak lamaan karena ini gulanya pakai yang dadu kayak gini. Sebab kalau rebusnya kurang lama, gulanya tidak mencair. Jadi lebih baik kita rebusnya lama ya, biar di dalamnya kalau gulanya mencairkan digigitnya meletus, jadi lumer di mulut. Terus nanti kalau sudah matang kita taburin atau gulung-gulung adonan kue kleponnya yang sudah direbus ke dalam kelapa kering atau kelapa parut ya. Oke, ini dia lur. Ini kalau di kompor listrik tidak terlalu mendidih ya. Ini tapi panasnya stabil. Kita seperti api kecil ya. Kita ngerebusnya agak lamaan biar gula yang di dalam buletan ini mencair. Jadi kalau dimakan itu meletus, lumer di mulut ya. Ini warnanya kehijau-hijauan karena kita menggunakan warna bukan alami ya, jadi jangan terlalu pekat lah, nggak sehat. Kita tunggu sampai matang ya, benar-benar lumer di dalam adonan kue klepon ini, jadi enak dimakannya, meletus gitu. Terus ini ada kelapa parut ini ya, buat selimutnya, taburannya. Oke guys, ini dia sudah mateng ya. Ini sudah lama, udah direbus beberapa menit. Kita ambil satu persatu ya, karena kalau pakai centong yang gede akan merusak buletan-buletannya ya. Jadi kita ambil satu persatu. Nanti setelah ini kita taburin atau kita gulung-gulung di taburan kelapa kering. Kalau di sini nggak ada kelapa yang fresh ya, jadi adanya kelapa kering. Ini bakalan mantep banget, gede-gede banget ini. Buletannya bikin kenyang, ini satu kali makan aja. Mudah-mudahan ini gula yang di dalamnya mencair ya, jadi kita kalau makan lumer di mulut.
Oke guys, alhamdulillah ya, ini sudah matang sempurna. Ini baru diangkat dari kompor ya. Ini masih panas. Ini lengket ya. Ini masih kerasa panas. Kenapa kita buru-buru kita taburin kelapa? Karena kalau masih lengket ini akan melekat ya, kelapa parutnya akan lebih nempel. Jadi kita lebih baik selagi masih ada basah-basah dan lengket kita taburin kelapa parutnya ya. Kalau di sini pakai kelapa kering ya, di Saudi itu kelapanya nggak ada yang fresh, ada cuman mungkin mahal. Kita taburin kelapa parutnya sesuka kita ya. Kalau kita senang kelapa parut, kita kasih yang lebih banyakkan ya. Pokoknya ini mantap, sempurna matangnya, bulatnya, warnanya juga. Apalagi disimpan di piring yang hijau kayak gini. Hauce, kata orang Taiwan mah hauce. Nanti kita bolak-balik ya ininya. Di sini kita bolak-balik, gelundung. Nanti kita sampingkan gitu. Kita ambil lagi, terus kita gelundung ya. Kalau sudah pada melekat, kita sampingkan lagi. Ini adalah cara ya. Kalau bisa di tempat lain piring, terus kita gulung-gulung seperti ini ya, di kelapa. Ayo. Oke, demikian pemirsa Kamboja Lover. Ini dia kue kleponnya ya, menjadi satu piring penuh ya. Ini setengah dari bungkusan plastik seharga 5 rial ya. Ini banyak banget jadinya. Ini dia klepon ala Kang Bejo ya. Kang Bejo ini sekarang ada di Saudi Arabia. Ini buat bekal nanti pergi ke Masjid Nabawi. Insya Allah semoga acaranya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ini request dari teman saya Abdurrahman, orang Lombok ya. Dia itu kerja di sini dekat dengan saya, dan besok mungkin rencananya akan ke Masjid Nabawi. Kita coba dulu ya kue kleponnya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini enak banget ya. Jadi kue klepon ini karena direbusnya agak lama, di dalamnya melumer ya, kental banget. Jadi bersatu padu dengan gurihnya klepon, adonan gurih yang dari garam ditaburin kelapa lagi. Bawahnya mantep banget. Masya Allah, ini seneng banget bakalan teman saya. Ini perfect. Kenyalnya kalau perbandingannya oke, pasti kenyalnya oke. Buat tips, kalau mau bikin klepon ini adonannya jangan terlalu lembek ya, karena ini direbus bukan dikukus. Jadi lebih baik adonannya agak keket gitu, nggak terlalu lembek. Jadi nanti
ngegulung dengan gula juga gampang gitu. Terus pas waktu ngerebus nanti kan lama, karena kalau adonannya udah kalis tapi lembek, itu kalau direbus lama itu akan lembek banget, jadi gagal. Lebih baik adonannya agak keket ya. Jadi kalau ini kan gulanya pakai yang dadu, jadi kalau direbus lama ini lembeknya nanti kalau sudah mateng gitu. Jadi pas nanti kalau mateng sempurna gitu. Oke, Kang Bejo dari Madinah Al Munawwaroh undur diri. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video Kang Bejo Vlog, atau kalau bisa di share ya buat teman-teman agar dia ngerti cara membuat kue klepon yang simple ya. Ini bahan-bahan seadanya dari kota Madinah ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bejo undur diri. See you the next video ya.